kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti proses belajar. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik. Pak Guru minta untuk diluruskan dulu tempatnya. Dibereskan dulu. Kemudian sampahnya, kalau ada masih sampah, tolong dibuang dulu di tong sampah. Ya, silakan persiapkan alat tulisnya supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Jadi selanjutnya, sebelum kita mulai, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Amati sakit sudah berapa hari sakit? Satu hari ya. Mudah-mudahan ya kita doakan semoga teman kita Allah angkat penyakitnya sehingga bisa sama-sama lagi dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah kita membahas tentang materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam adalah melalui pendekatan saintifik dan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, mempresentasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, sehingga peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian bekerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai atau yang diharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi di dalam Islam. Baiklah, pada pertemuan yang lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Ya. Jadi tentunya kaitan dengan materi ini bahwa membantu orang tua khususnya dalam mencari nafkah, misalkan belajar berdagang, belajar berjual beli, ya, itu kan sesuatu yang sangat terpuji. Artinya meringankan beban orang tua. Jadi setidaknya kalian ketika berjual beli tahu nanti bagaimana jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ya, baiklah, kita sama-sama perhatikan video pembelajaran berikut ini. Oke, silakan diamati. Setelah kita mengamati tayangan video tentang kegiatan ekonomi, kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi dari tayangan video tadi? Atau mungkin dalam bentuk pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau tanggapi? Siapa? Terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Apakah ada kaitannya antara ekonomi konvensional yang tadi dengan materi yang akan Bapak bawakan tadi tentang ekonomi Islam? Ya, bagus. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira adakah kaitannya antara tayangan tadi atau misalkan apakah kaitannya antara tayangan tentang kegiatan ekonomi
dengan materi yang pada sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ada yang mau memberikan masukannya, tanggapannya? Ada nggak kaitannya? Silakan. Mungkin kaitannya di sini kan kalau ekonomi dalam konvensional itu juga membahas tentang ekonomi, tetapi dia beda dengan Islam. Kalau dia konvensional kan dia non Islam, jadi dia hanya untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau dia ekonomi dalam Islam, dia bukan hanya untuk sekarang, tidak hanya untuk duniawi, tetapi untuk di akhirat nanti. Oke, iya, berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih. Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, baiklah, anak-anakku sekalian, kita sekarang sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, bagus. Sekarang begini, masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya. Jadi begini caranya, ya. Tangan di atas semua, semuanya. Ayo, tangan di atas semua, tangan unjuk tangan jari semuanya. Ya, hitungan ketiga, silakan kalian arahkan siapa kira-kira yang menurut kalian pantas untuk menjadi kelompok ya. Ya. Hitungan ke 1, 2, 3. Oke. Sekarang sudah disepakati. Nah, di sini ketua kelompoknya adalah Lin. Sini jalan. Ya. Ya, Lin. Ketua kelompoknya. Ini. Nah. Kemudian Tidak. Tidak. Oke. Ya. Sekarang masing-masing sudah ada ketua kelompoknya. Pak Guru akan membagikan LKPD, ya, lembaran kerjanya di masing-masing kelompok. Oke, silakan. Ini, terus silakan. Silakan ini. Silakan. Oke, semua sudah dapat? Sudah dapat? Nah, tugas kalian adalah membuat peta konsep tentang masalah-masalah yang muncul tadi setelah kita menyimak atau mengamati video pembelajaran, yaitu adalah bagaimanakah prinsip-prinsip kegiatan ekonomi menurut Islam. Di antaranya yang pertama adalah produksi, ya. Kedua adalah distribusi. Ketiga, konsumsi. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya? Kalian mencari literatur, ya, silakan. Ada boleh dari buku. Pak Guru akan membagikan dari buku, ya. Ya. Silakan. Ini 3, ya. Jadi Pak Guru akan menilai keaktifan kalian melalui lembaran observasi, ya. Ya, boleh seperti itu, boleh menurut persepsi kamu seperti apa yang paling mudah. Atau misalkan langsung diisikan saja di sini begini. Prinsip-prinsipnya apa di situ isi saja. Ya, kalau tidak cukup di lembaran belakangnya. Ya, di situ ada prinsip-prinsipnya. Kalian bisa baca ke belakangnya. Ya. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, prinsip produksi. Prinsip produksi terbagi atas 5, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang kelima, larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan barang. Yang kedua, distribusi.
harunya rasa cinta dan lemah lembut. Yang keempat, jelas dan jauh dari perselisihan. Yang ketiga, konsumsi. Prinsip konsumsi keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip kemurahan hati, prinsip kemoralitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi tadi itu adalah presentasi ya, sudah presentasi masing-masing kelompok ya tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi pada prinsipnya dari hasil presentasi itu ya sudah mendekati kebenaran tentang bagaimana kaitan antara ekonomi atau praktek ekonomi dengan materi yang kita pelajari pada saat ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Tadi sudah disampaikan oleh kalian masing-masing. Itu ayatnya ya. Al-Qur'an berkenaan dengan masalah prinsip ekonomi. Yang pertama bahwa di dalam Islam itu betul. Harta itu adalah sebagai amanah. Amanah dari Allah. Ya, karena kita sebagai khalifah fil ardh yang diberikan oleh Allah tugas untuk mengolah bumi ini, maka hasil pengolahannya bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua makhluk, ya kan? Kemudian yang kedua, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta, adalah Allah. Jadi bukan harta itu dimonopoli oleh sekelompok atau segelintir orang. Manusia itu hanyalah diberikan oleh Allah kepercayaan. Paham? Itulah diantaranya prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Tadi juga dijelaskan dari kelompok 2 ya, bahwa prinsipnya itu diantaranya lagi disebutkan yaitu bebas dari monopoli dan riba. Ya, karena jelas riba itu mengeksploitasi terhadap makhluk yang lainnya atau orang yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya? Hasil daripada diskusi kita kali ini. Oke, yang terakhir kita simpulkan hasil diskusi ini. Ya, jadi saya berikan kesempatan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Pak Guru. Di sini kan kita mempelajari tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Jika dijabarkan, prinsip itu ialah asas atau dasar, sedangkan ekonomi ialah ilmu pengetahuan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, prinsip ekonomi Islam ialah asas atau aturan dalam menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, ya, berikan tepuk tangan. Sebelum kita akhiri, ya, jangan lupa bahwa tugas kalian di rumah, karena pada materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pembagian macam-macam muamalah di antara jual beli di sana ya, masalah dia, masalah riba. Kita pada pertemuan yang akan datang itu akan membahas tentang masalah-masalah itu. Jadi saya minta berkenan dengan masalah ayat-ayat untuk menjadi tugas kalian di rumah. Oke, paham semuanya? Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama membaca doa akhir majlis, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.